Let's go, kita akan langsung masuk untuk match yang berikutnya teman-teman ya. Ada RRQ melawan teman-teman dari tim BSP. Ada Super Z yang langsung ke bagian atas. Ada Mitsuki yang kali mencoba memakai clothingnya di area bawah. Memberikan sebuah bantuan langsung ke arah seorang Isak dengan memakai hero Yinzuzin. Yang ada Den yang saat ini ada di area bawah, mencoba untuk berhadapan langsung ke arah seorang Pets Boots yang kali mencoba memakai hero Moskopnya ya. Ini match berapa bang? Bisa lihat di kanan ya. Itu match kedua guys. Wah, ini 2 lawan 1 bukan hal yang mudah. Cuman ternyata Den nggak mencoba untuk memberikan sebuah pressure langsung ya. Mencoba untuk menempel aja seorang Mitsuki ya dengan memakai hero Claude-nya. Mencoba menjaga agar seorang Witch Boost juga cukup ke pressure ya untuk di match kali ini. Namun Anita memakai hero Roger ya. Mencoba untuk menciptakan sebuah pengambilan meskipun ternyata ada Super B. Mencoba untuk memberikan sebuah pengejaran dan juga harus berhadapan seorang Den langsung. Karena Den mulai mencoba memberikan sebuah backup, tapi jagoan SOP sepertinya akan mencoba eliminasi. Hampir saja ditumbangkan, tapi ternyata first bolt malah berhasil didapatkan dengan satu buah single hammer yang berhasil untuk Den lakukan kali ini. Dan satu momen shocker mencoba untuk mengenai seorang Simple, meskipun ternyata efeknya masih belum terlalu kuat untuk bisa melakukan sebuah tumbangan. Simple masih berhasil pulang ke belakang. Mitsuki mencoba untuk dikejutkan, serangan dilakukan. Anita melakukan sebuah pengejaran, apalagi dengan 3 lawan 1 harus bisa mendapatkan sebuah hasil yang cukup bagus ya. Kalau misalnya udah pengen melakukan sebuah gengkingan dan dan membuahkan sebuah hasil untuk seorang Anita harus mundur kali ini. Dan juga disebutkan mencoba langsung dekat, memberikan satu buah serangan meskipun ternyata gagal untuk bisa memberikan eliminasi. Dan Super B berhasil untuk mundur kembali. Res 3 nggak ada yang kosong, Mar. Belum ada bangku. Ini udah penuh semua ya. 3 sama 4 udah penuh bangku ya. Ada 5 bang. Arya coba berhadapan langsung oleh Super Z. 2 kali. Kita lihat Super Z cukup kesulitan ya. Coba membuka satu orang Insensron namun ternyata kita melihat bahwa jagoan SOP malah berhasil ditumbangkan. Masih berhasil selamat dari belakang, tapi masih harus terkena satu momen shocker. Arya pun harus melakukan satu recall lagi jika ingin balik ke area belakang. Tapi ternyata ini juga bisa jadi sebuah pengambilan di area turtle ya, yang mungkin teman-teman dari tim RRQ bisa lakukan guys. Mulai ada di area turtle pasukan dari tim RRQ. Tapi apakah mereka cukup kuat untuk bisa melakukan pengambilan di area turtle-nya kali ini? Karena pasukan dari pasukan tim BSP juga nggak akan kasih mudah ya untuk bisa tentunya melakukan sebuah pengambilan di sana. Apalagi ternyata ada seorang Arya yang juga mencoba untuk memberikan satu buah damage-nya. Z harus berhati-hati. Turtle-nya pun mencoba untuk didapatkan oleh pasukan dari tim RRQ ya. Mulai mencoba untuk memberikan satu buah pengambilan. Z memberikan sebuah pressure langsung harus berbih yang mungkin harus mundur ke bagian belakang. Tapi Anita coba untuk memberikan sebuah pengejaran. Time journey pun terbuka. Mencoba untuk mendukung serangan lagi di sana. Arya pun cukup free untuk bisa memberikan satu buah Densi Meser ke seorang Isak yang harus malah ditumbangkan. Dan Turtle malah jadi milik pasukan dari tim RRQ. BSP gagal untuk mengaktifkan satu buah retribution ya. Anita one last hit-nya harus digagalkan oleh Super Z. Ternyata wah, kuat banget ternyata untuk bisa ngamanin ke area turtle ya, padahal punya retribution. Dan one last hit dari Super Z juga timingnya juga cukup cepat ya. Tapi apakah harus ditumbangkan juga karena seorang Anita cukup free juga untuk bisa memberikan sebuah eliminasi. Dibantu dengan Arya dan berhasil untuk diamankan kali ini. Wah, jagoan SOP telat untuk bisa memberikan sebuah backup, tapi mencoba untuk memberikan satu buah cakraman matis. Karena seorang Arya yang ternyata masih berhasil pulang. Dan 3 orang pemain langsung bisa memberikan sebuah gengkingan dengan mudah, apalagi nggak adanya sebuah spell yang bisa digunakan untuk bisa mundur ke belakang. Dan satu buah blazing duet ya, yang juga dilakukan oleh Mitsuki di bagian bawah, membuat Witch Boost pun harus ditumbangkan. Gak berhasil kabur. Mencoba untuk memberikan sebuah gengkingan juga ke area bawahnya. Pasukan dari tim RRQ juga berhasil mengamankan pemain, meskipun mereka juga harus berhati-hati karena shield juga masih ada, karena masih belum 5 menit guys. Gimana rasanya kalah di final, kata Bang Ogas. Waduh, masukkan antrian Mar, siapa tahu nanti orangnya nggak ada katanya. Oke bang, nanti coba aku masukin emangnya. Kalau nggak ada nanti diganti abang ya. Oke, kita lihat dari segi pengambilan pick off-nya lagi. Sikit hammer langsung dilakukan oleh Super B dan masih juga ditumbangkan Isak. Berhasil melakukan satu buah double kill.
Mencoba untuk mendukung sebuah serangan lagi dengan adanya seorang Mitsuki juga yang mungkin bisa memberikan sebuah backup. Area bawah ya, ini kosong banget sih. Tapi apakah mencoba memasakkan? Apalagi ternyata juga masih seorang Arya juga berfokus untuk bisa mengamankan turret di bagian bawah ya. Turretnya harus bisa difokusin dulu karena lumayan banget kalau misalnya udah dapat turret di bawah 6 menit ya. Oh, lagi simple. Berhasil masuk, terbazing dua terbuka. Mitsuki mencoba untuk memberikan satu pengambilan lagi, pick up di sana. Sementara dancing mission pun dilakukan. Mencoba untuk memberikan lagi tumbangan. Sementara Arya pun masih juga selamat di bagian depan. Mencoba menciptakan satu clearance yang juga dilakukan di bagian bawah. Dan Anita mencoba untuk menjadi sebuah support system yang mungkin bisa membuat Den harus hilang di sana. Apalagi dengan adanya seorang Super B yang bisa memberikan sebuah backup. Dan Den harus mundur kembali. Jagoannya Sophie pun sepertinya telah memasakkan kasus serangannya. Oh, masih ada time journey juga yang dibuka. Sehingga efek CC dan juga serangan-serangan yang mungkin akan dilakukan oleh pasukan dari tim biru juga bakal tahan begitu aja ya. Ini masih cukup kuat banget dari pasukan tim BSP. Bahkan mereka juga dari segi boldnya juga udah cukup ngejar ya. Meskipun memang belum bisa sama kayak teman-teman dari tim Araki. Dan simple. Kemudian langsung seorang Mitsuki, tapi Isak juga cukup free. Berhasil juga memberikan tumbangan. Tak, 1-1 ya. Berhasil didapatkan. Memberikan sebuah penjegalan agak Super B. Nggak bisa memberikan sebuah bantuan, tapi di bawahnya Arya berhasil untuk mendapatkan lagi dominasi di sana. 4 pick off sudah berhasil untuk didapatkan oleh Arya ya. Dan udah dapatnya juga si Hilbert. Ini makin ngurangin banget efek heal dari seorang Khalid ya. Apalagi kita tahu juga Khalid juga bisa nambah darahnya ya. Dan item-item yang udah diamankan oleh seorang Khalidnya atau dari Super Z, Heptasis. Ternyata jadi sebuah pilihan utama ya. Bisa ada satu buah sepatu juga yang sudah berhasil diamankan di sana. Mencoba memberikan satu buah defense ke bagian tengahnya Dan. Berhasil untuk cukup kuat. Mencoba mengejar ke arah Super B. Namun ternyata masih ada satu buah ikatan lagi yang dibuat oleh Super B. Dan mencoba untuk mundur dan time journey pun dilakukan. Jagoan SBOP pun mencoba untuk mencari sebuah targeting lain. Dan Arya akan kami coba tumbangkan. Mencoba untuk balik tapi masih berhasil dikejar di sana. Apalagi juga dengan ada pembalasan sebuah pick off yang ternyata juga Super Z berhasil untuk lakukan. Membuat memang dari pasukan tim RR ini juga masih menolak untuk menyerah. Dan mereka masih cukup kuat dari segi goldnya. Pengambilan turret mulai juga dilakukan. Makasih Kak Cika. Altar turret ya, ternyata jadi opsi berikutnya untuk pasukan dari tim hierarki. Mencoba untuk lebih kuat lagi karena dari pasukan tim BSP juga udah berhasil untuk ngamanin 2 turret guys. DHS, waduh udah diamanin juga ya. Demon Hunter Strike yang mungkin bisa mendapatkan pemain, namun jagoan Sophie gagal memberikan eliminasinya. Bahkan turretnya pun berhasil diamankan di sana. Isak ditumbangkan ke masih kuat tapi harus terkena satu execute saja dari seorang nya kembali. Namun Den berhasil menunjukkan satu implosion dan secret hammernya kali ini mendukung Super Z untuk ke bagian depan. Ranking sensornya pun mencoba memenangkan, tapi ternyata Anita pun malah berhasil untuk memberikan sebuah pengambilan. Mitsuki pun mencoba dikejar, tapi jagoannya Sophie malah harus jadi korban lagi. Dan satu pick off-nya membuat Anita berhasil mengamankan triple kill dan ditinggal sendirian lagi. Wah, terlalu maksain banget buat dapetin pick off. Tapi Anita juga nggak punya opsi tambahan karena dari segi keputusannya juga kayaknya cukup tepat sih untuk bisa ngamanin 2 orang pemain tambahan. Sehingga membuat Dan juga harus sendirian dan kayaknya juga bakal kesulitan kalau misal pengen ngapa-ngapain dari segi serangannya. Dan bisa menunjukkan langsung ke arah Super B. Lalu dari segi pengambilan power roll-nya tadi kayaknya belum cukup kuat untuk bisa diambil ya. Ternyata masih cepet juga ya untuk bisa ngambil ke arah purple-nya guys. Dan kita melihat langsung ke bagian atasnya. Simple. Makasih Bang Enfiel. Waduh. Ada look oren ya. Ada Wind of Nature. Wah, ini udah juga diamanin oleh Mitsuki. Memberikan clearance dan Arya seperti mencoba untuk menyebak. Serangan dilakukan karena seorang Isak, tapi ternyata retribution pun dilakukan oleh Isak. Mencoba untuk tadinya memberikan satu buah pressure ya untuk Arya untuk bisa terkena sebuah Vexo dan time journey. Dibuka lagi untuk bisa mundur. Dan sebagai pelas yang dilakukan oleh pasukan dari tim RRQ sepertinya mencoba untuk mendapatkan sebuah Ores buff di sana. Dan konsil pun dilakukan. Didukung dengan serangan dari Super Z yang juga berhasil untuk mengamankan pemain di sana. Berhasil untuk mendapatkan satu buah turret juga kah di bagian outernya.
Wah, ini di bagian tengah kayaknya pengen didapetin, tapi Arya masih mengamuk dengan decimation-nya. Lihat masih harus mundur karena ternyata masih ada beberapa pemain dari pasukan tim RRQ yang masih mencoba untuk komit dalam memberikan sebuah sinyal lagi. Apalagi dengan adanya Lord yang bentar lagi ada di bagian atas nih guys. Wah, ini bisa jadi opsi tambahan buat bisa memberikan sebuah tumbangan, dan ini bakal membuat pasukan dari tim BSP bakal kewalahan ya. Tinggal gimana caranya buat mereka maksimalin buat dapat dari segi Lordnya nih guys. Perzi masih harus menunggu ya, nggak bisa memaksakan juga. Tapi kalau misalnya dari Isaknya juga belum siap ya. Item-item yang udah diamankan oleh Isak di sana sudah berhasil untuk menembus Endless Battle, Warek, dan satu buah aktivitas skill berhasil diamankan. Rising Seram digunakan, sementara Anita pun harus ditumbangkan. Dua orang pemain harus jadi korban dari pasukan tim BSP yang membuat pengambilan Lord mungkin harus bisa diambil oleh pasukan tim RRQ kali ini. Cukup free untuk bisa memberikan eliminasi, tapi Beastboot pun juga harus diwaspadai kali ini karena udah berhasil juga di area bawah memberikan sebuah penekanan, dan inner turret sebenarnya akan jadi sebuah opsi yang mungkin bisa didapatkan meskipun harus balik duluan ya dari seorang Witchboot-nya karena takut terkena sebuah gengkingan. Dan salah jalan Witchboot cukup terkejut langsung dengan ada seorang Isak yang ada di area sana, tapi Isak pun juga harus berhati karena seorang Arya pun berhasil untuk menambah lagi pick off-nya. Arya jadi pemain yang sangat-sangat kuat dengan hero martisnya, dan kita melihat bahwa dari segi item yang udah dibuat Bloodlust Egg, ada sebuah si Hilbert, ada Guardian Helmet ya. 3 item yang mendukung ke arah damage, pengurangan dari segi efek regen, dan juga ke arah sebuah efek damage ya. Wah, ini lumayan banget guys, dan Superzi juga bakal kesulitan banget ya misalnya nggak ngamanin item defense juga untuk bisa menangkal damage dari seorang Arya nih guys. Dan kita lihat dari segi itemnya memang full damage juga sih dari seorang Superzi. Udah berhasil mengamankan Malefic keluar dan juga Heptasis kali ini mencoba untuk memberikan satu buah support lagi karena Lord yang sedang mencoba berjalan ke bagian bawah. Landingan pun coba dilakukan di sana, membuat pasukan dari BSP dalam bahaya jika mereka gak bisa melakukan sebuah pertahanannya. Lebih berfokus untuk bisa ngamanin Lord di area bawah, dan juga Arya yang saat ini sedang mencoba di bagian tapi Simple hampir saja terkena serangan, dan masih ternyata didukung oleh satu buah Ranging Sandstrom from Superzi dibantu dengan satu buah flicker, tapi Spear of Destruction pun juga mengenai dirinya untuk yang menjadi sebuah opsi untuk seorang Witchboot dalam memberikan eliminasi. Dan landingannya kembali mencoba untuk dilakukan khususnya di bagian sebuah turret yang ternyata ada di bagian atas seorang Isak berhasil mendukung dalam melakukan serangan dan membuat pasukan dari tim BSP lagi dan lagi harus kehilangan objektivitasnya. Wow, objektivitas sudah hilang dan tinggal gimana caranya. Mereka lebih berfokus juga buat dapetin base, entah itu di area atas, tengah, ataupun bawah guys. Dan konsisten ya, harus bisa konsisten karena kalau misalnya enggak, ini bakal ngebuat dari pasukan tim RRQ juga semakin ke pressure lagi. Dan ngebuat pasukan dari tim BSP mungkin bisa memberikan sebuah comeback ya di match kali ini. Bang, sewa caster untuk kelas mid sekolah berapa? Saya mau nanya dulu katanya. Wah, kalian pengen 1 hari kah? 1 hari aku kasih harga murah gitu. Oke. Bang Hila langsung chat ke TikTok aja ya. Ikut dong kata seperti ini, boleh. Double kill from Isak. Mengejutkan serangan dari pasukan tim BSP yang malah harus kehilangan 4 orang pemain dan tersisa seorang Simple sendirian. Dan apakah akan seorang Simple juga dikembangkan, dan Isak melakukan sebuah maniak membuat wipe out, dan tersisanya 2 orang pemain dari pasukan tim RRQ seperti akan langsung mencoba untuk membuahkan sebuah hasil dengan 1 kemenangannya yang berhasil untuk diamankan oleh teman-teman dari tim RRQ di match yang kali ini. Waduh, pasukan dari tim BSP entah kenapa mereka sepertinya terkena sebuah inisiasi dari seorang Superzi yang berhasil untuk masuk dan membuat teman-teman dari tim BSP juga cukup terkejut ya. Apalagi dengan superiornya Isak yang langsung berhasil masuk ke bagian dalam dan memberikan beberapa tumbangan duluan. 3 orang ya. Dan satu lagi ke arah tadi seorang jagoan SOP ya yang malah membuat bukan jagoan SOP, lebih ke arah tadi siapa guys? Anita ya? Anita gak sih? Anita atau Witchboot tadi yang ngebuat dari Isak juga malah berhasil untuk mengamankan maniak guys. Luar biasa ya. Menyalah abangku. Dan ya menjadi pemain yang berhasil untuk mendapatkan MVP dengan 14
assist. 5 kali tumbang dan berhasil mendapatkan 2 kali tumbang ya. Wah, serangan memang terlihat ini sensasinya luar biasa sih, bagusnya sih. Didukung dengan adanya mungkin konektivitas ya dari Den dan juga Sperzi. Terus juga di backup dengan adanya damage yang juga besar dari seorang Isak. Bahkan udah level 15 ya. Untuk seorang Isak di menit 14 menit ya. Game kali berhasil diselesaikan dan membuat pasukan dari tim BSP harus mengalami sebuah kekalahan. Pelajaran yang bagus untuk Westbus yang ternyata juga harus mendapatkan coklat ya. Gak ada niatan gantiin Vinden. Wah, kelas. Kelas Dennis Baja ya. Waduh. Oke, kita akan langsung masuk untuk match yang ketiga teman-teman ya. Bentar. Kok error?